di sini saya membahas bab 2 tentang sumber ajaran Islam. Baiklah, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci di dalam agama Islam yang diyakini oleh umat muslim sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran dianggap sebagai sumber ajaran utama di dalam Islam dan menjadi pedoman hidup umat Islam. Pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, Tauhid. Tauhid adalah kepercayaan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah adalah semua bentuk perbuatan atau amaliyah sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran Tauhid. Ketiga, janji dan ancaman. Jadi, janji dan ancaman adalah janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Al-Quran, pun sebaliknya, ancaman siksa bagi orang yang mengingkarinya. Yang terakhir, kisah umat terdahulu. Jadi, seperti para nabi dan rasul dalam menyiarkan risalah Allah Subhanahu wa taala maupun kisah orang-orang soleh ataupun orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran dapat dijadikan pembelajaran bagi umat setelahnya. Selanjutnya adalah hadis. Hadis berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas atau sebagai penentu beberapa hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Hadis dibagi menjadi 4 macam, yakni hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah, dan hadis hammaniyah. Selanjutnya adalah sumber pelengkap atau al-ra'i. Walaupun Islam adalah agama yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menghargai akal. Hal ini dapat terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal pikirannya. Seperti pada surah An-Nahl ayat 67 yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkannya. Oleh karena itu, apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis, maka diperintahkan untuk berijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu kepada Al-Quran dan hadis.